Putra, dan Roh Kudus. Amin. Semoga kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus beserta kita Sekarang dan selama-lamanya. Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini adalah hari raya Pentakosta. Kita menerima Roh Kudus yang dicurahkan kepada para rasul di hari Pentakosta adalah bukti yang meyakinkan tentang peranan Roh Kudus dalam kehidupan dan kegiatan gereja. Kita bergembira dan bersyukur atas anugerah Allah yang amat mengagumkan bahwa Roh Kudus, Roh Allah Bapa dan Putra menyatukan kita sekalian ke dalam lingkaran kesatuan ilahi. Marilah kita merayakan misteri Pentakosta ini, membuka hati untuk bertemu dengan Tuhan dan mendengarkan sabdanya dalam kekuatan Roh Kudus yang pada saat ini pun hadir di tengah-tengah kita. Tuhan Yesus Kristus, Engkau mengutus Roh Kudus, pemberi hidup gerejamu. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Engkau mengutus Roh Kudus untuk memberikan kuasa mengampuni dosa kepada gerejamu. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Engkau mengutus Roh Kudus, Roh kebenaran, untuk memberikan kesaksian tentang dirimu. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah memandang dan memperhatikan kita. Semoga Ia menunjukkan kerelaan hatinya serta memberikan pengampunan dosa, damai sejahtera kepada kita sekalian. Sekarang dan selama-lamanya. Mari kemuliaan kepada Allah di surga, Dan damai di bumi kepada orang yang berkenan kepadanya. kami memuji Dikau, Kami meluhurkan Dikau. kami menyembah Dikau, Kami memuliakan Dikau. kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar. Ya Tuhan Allah Raja Surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Tuhan Yesus Kristus, Putra yang tunggal. Ya Tuhan Allah, Anak domba Allah, Putra Bapa. Engkau menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang menghapus dosa dunia, kabulkanlah doa kami. Engkau yang duduk di sisi Bapa, kasihanilah kami. Karena hanya Engkaulah kudus. Hanya Engkaulah Tuhan, Hanya Engkaulah Maha Tinggi, ya Yesus Kristus. bersama dengan Roh Kudus, Dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. marilah kita berdoa. Ya Allah, dengan perayaan meriah ini, Engkau menguduskan seluruh gerejamu di setiap suku dan bangsa. Curahkanlah karunia Roh Kudus atas seluruh muka bumi, dan perbaharuilah kini melalui hati kaum beriman karya-karya agung yang telah Engkau kerjakan pada awal pemberitaan Injil. Dengan pengentaran Yesus Kristus, Putramu Tuhan kami yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persekutuan dengan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Mari kita duduk. Saudara sekalian, Tuhan bersabda, di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku hadir di tengah-tengah mereka. Percaya akan sabda ini, maka mari kita hening sejenak dan menyadari kehadiran Tuhan di tengah kita. Bacaan diambil dari Kisah Para Rasul. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi
seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hingga pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, "Bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah." Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, "Apakah artinya ini?" Tetapi orang lain menyindir, "Mereka sedang mabuk oleh anggur manis." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Allahku, nama-Mu hendak ku puji. Sinar kebesaran, utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Ya Tuhan, berselubungkan cahaya bagai jubah raja, langit Kau pasang bagai kemah. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Firman-Mu disampaikan oleh angin, api yang berkobar, tunduk padamu bagai hamba. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Bacaan diambil dari surat Rasul Paulus pertama kepada jemaat di Korintus.
Karena itu, aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata, terkutuklah Yesus. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Ada rupa-rupa karunia, tetapi satu Roh, dan ada rupa-rupa pelayanan, tetapi satu Tuhan. Dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib, tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semua dalam semua orang. Tetapi kepada tiap-tiap orang yang dikaruniakan pernyataan Roh untuk kepentingan bersama. Karena sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak, dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh, demikian pula Kristus. Sebab dalam satu Roh itu kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh, dan kita semua diberi minum dari satu Roh. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur pada Allah. Semoga Tuhan beserta kita Sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Setelah Yesus disalibkan pada malam pertama sesudah hari Sabat, berkumpullah murid-murid Yesus di satu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus, berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, Yesus menunjukkan tangan dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, Yesus menghembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Renungan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, Roh Kudus merupakan pribadi ketiga dari Tritunggal Maha Kudus yang hidup bersama Bapa
dan Yesus Sang Putra. Roh Kudus merupakan roh Allah yang menolong, memimpin, menghibur, dan menjadi teman yang setia dalam seluruh karya pewartaan gereja. Roh Kudus menuntun umat Kristiani agar hidup sejalan dengan kehendak Tuhan. Roh Kudus juga merupakan penghubung antara umat Kristiani dengan Allah. Roh Kudus itu tinggal di dalam diri setiap orang Kristen sejati. Sebab setiap tubuh orang Kristen adalah bait suci tempat tinggal roh. Rasul Paulus mengajarkan bahwa roh yang tinggal dalam diri manusia itu harus memampukan seorang pengikut Kristus untuk melakukan tindakan-tindakan yang mengandung dorongan roh, yakni kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan hati, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Konsili Vatikan II mengajak kita agar senantiasa terbuka terhadap Roh Kudus dengan segala karunia-Nya. Karena hanya dengan bimbingan Roh Kudus kita mampu menjadi pribadi yang rendah hati dan terbuka terhadap semua orang. Mau melayani gereja atau jemaat yang penuh kasih tanpa pamrih, taat pada hierarki dan memelihara kesatuan dan kerukunan dan semua umat beriman dalam gereja yang satu, kudus, katolik, dan apostolik. Ibu bapak, saudara-saudari, anak-anak sekalian yang sangat cintai Tuhan, pada hari ini kita merayakan Hari Raya Pentakosta. Hari Raya mengenangkan peristiwa turunnya Roh Kudus atas gereja muda, yakni para rasul dan Bunda Maria yang tekun dan setia dalam doa menantikan janji Kristus akan hadirnya Sang Penolong. Penginjil Yohanes mencatat bahwa janji itu diberikan Yesus pada saat malam perjamuan terakhir. Pada waktu itu Yesus berjanji untuk mengutus Roh Kudus yang mengajarkan kebenaran dan mengingatkan para murid akan kebenaran-kebenaran ajarannya. Roh Kudus akan memampukan jemaat semakin mengenal Kristus dan memberikan kekuatan bagi mereka untuk mewartakan ajarannya. Janji Yesus ini terpenuhi setelah 10 hari ia naik ke surga atau 50 hari setelah peristiwa Paskah. Penulis Kisah Para Rasul mencatat bahwa ketika tiba hari Pentakosta, turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana para murid berkumpul. Lalu tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api bertebaran dan hinggap pada diri mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Roh Kudus memampukan mereka untuk berkata-kata dalam banyak bahasa, sehingga membuat banyak orang yang menyaksikan peristiwa itu menjadi keheranan. Roh yang sama juga yang memberanikan 3.000 jiwa yang tergabung dalam persekutuan gereja muda untuk mewartakan sabda Allah kepada segala bangsa, bukan hanya kepada bangsa Israel saja, sehingga nama Yesus dikenal di seluruh dunia. Gereja meyakini dalam iman bahwa Roh Kudus yang sama akan senantiasa membimbing dan menuntun karya perutusan gereja hingga keabdian. Bagi kita umat beriman, Hari Raya Pentakosta merupakan hari yang sangat bermakna, bersejarah dan membahagiakan. Pada hari ini, kita diajak untuk mengenangkan dan merefleksikan kembali dimulainya sejarah kehidupan gereja di bawah bimbingan Roh Kudus. Kuasa Roh Kudus sungguh luar biasa. Ia menggerakkan dan membimbing hati banyak orang
untuk berjuang mendirikan gereja Kristus di atas dunia. Roh yang sama yang menghantar banyak orang untuk berjuang demi kebenaran dan kecintaan pada Tuhan. Perayaan hari ini hendak menjadikan kita sebagai manusia Pentakosta. Sebab hanya manusia Pentakosta saja yang dapat berjalan dalam bimbingan roh. Menjadi manusia Pentakosta berarti pertama, menjadi manusia yang hidup dalam bimbingan roh, bukan hidup menurut keinginan daging. Salah satu cara hidup yang menguatkan kehidupan para murid adalah hidup dalam bimbingan roh. Hidup menurut bimbingan roh berarti hidup menurut perintah dan kehendak Tuhan yang menjadi cinta kasih, kekudusan, keadilan, dan kebenaran sebagai nilai-nilai utama yang harus diamalkan dan diperjuangkan dalam hidup. Santo Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Roma menegaskan bahwa model kehidupan yang demikian merupakan model kehidupan yang dijiwai Roh Kudus yang menghidupkan jemaat sekaligus mengangkat mereka menjadi anak-anak Allah. Sedangkan hidup menurut keinginan daging merupakan model kehidupan yang tidak berkenan pada Allah, karena mendasarkan kehidupan pada semangat ingat diri, suka menang sendiri, hawa nafsu, pencabulan, sihir, penyembahan berhala, percecokan, iri hati, amarah, serta berbagai tindakan jahat lainnya yang menjauhkan manusia dari kebenaran kasih Allah yang menyelamatkan. Model kehidupan yang demikian yang harus dihindari oleh manusia Pentakosta. Kedua, menjadi manusia yang senantiasa mengasihi Tuhan. Mengasihi Tuhan merupakan syarat mutlak yang harus dipegang teguh dan dijalankan oleh setiap orang yang menyatakan dirinya sebagai pengikut Kristus. Kata-kata Yesus, "Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku," merupakan suatu perintah tegas yang harus diindahkan oleh setiap orang yang menyatakan dirinya sebagai pengikut Kristus. Hal itu berarti bahwa para murid harus mampu menggunakan kasih kepada Allah sebagai senjata ampuh untuk mengalahkan segala kuasa kejahatan di atas dunia. Sebab dengan mengasihi Allah, kita pasti mengasihi sesama yang ada di sekitar kita. Mengasihi Allah berarti hidup menurut perintah dan kehendaknya, bukan hidup menurut keinginan diri sendiri. Agar supaya perwujudan kasih itu tidak berjalan keliru, Allah telah mengutus Roh-Nya ke tengah dunia dan ke dalam hati kita untuk membimbing dan mengarahkan kita kepada kebenaran. Ibu bapa, saudara-saudari, dan anak-anak sekalian yang sangat dicintai Kristus, panggilan hidup kita di atas dunia sebagai warga gereja merupakan panggilan untuk menjadi manusia Pentakosta yang selalu hidup dalam bimbingan Roh Kudus. Panggilan itu sangat sulit untuk diwujudkan karena ada banyak kenikmatan yang ditawarkan dunia yang seringkali membuat kita tidak setia pada tuntunan Roh. Bagi kita umat beriman, tuntunan Roh itu hanya bisa terjadi apabila kita membangun kedekatan dengan Yesus Kristus dalam doa, dalam ekaristi, dan dalam karya cinta kasih. Karena itu kita harus sungguh-sungguh hidup dalam kuasa Roh Kudus dengan menjauhkan segala kecenderungan duniawi kita yang tidak benar, sebab hanya melalui tuntunan Roh Kudus Kristus dapat meraja dalam hati kita dan menjadikan kita sebagai pribadi yang setia, taat, dan beriman kepadanya. Selamat Hari Raya Pentakosta, dan semoga kita mampu menjadikan manusia Pentakosta
yang selalu disemangati oleh Roh Kudus. Semoga saudara sekalian, mari menanggapi sabda Tuhan dengan mengucapkan syahadat. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putra yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus dari kepadaran Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, ketiga ya bangkit dari antara orang mati, surga berada Bapa yang Maha Kuasa, aku percaya akan Roh Kudus dan Katolik yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan yang kekal. Doa umat. Saudara-saudari terkasih, Bapa di surga telah mencurahkan Roh-Nya untuk meneguhkan perjalanan hidup kita. Berkat dorongan Roh Kudus, kita berani menyampaikan doa-doa kepada kita. Bagi para pemimpin gereja, semoga berkat bantuan doa, marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi orang yang tidak mengenal Kristus, semoga berkat teladanan hidup para pengikut Kristus, Roh Kudus menggerakkan hati banyak orang yang belum mengenal Kristus, agar kerajaan Allah semakin berkembang di tengah masyarakat. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para korban pandemi COVID-19 dan segala upaya menghadapinya, semoga mereka yang sedang menderita dikuatkan dan disembuhkan, yang meninggal memperoleh kebahagiaan, dan aneka upaya pemerintah, para medis, para peneliti, dan semua pihak yang bekerja untuk mengatasi persoalan pandemi COVID-19 ini mendapat perlindungan dan berkat Tuhan. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kita yang hadir di sini, semoga peristiwa Pentakosta ini mengilhami kami untuk berbicara dengan cinta kasih, sehingga mudah dimengerti oleh setiap orang dan berkenan di hati mereka. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Bapa kami, Engkau mengabulkan doa-doa kami yang kami sampaikan kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Terpujilah Allah Roh Kudus yang menguatkan iman kita. Ya Allah, pada awal kelahiran gereja, Engkau mengutus Roh Kudus kepada para rasul dalam rupa lidah-lidah api. Roh Kudus yang sama Engkau berikan kepada kami, supaya pada kami pun giat mewartakan kabar gembira seperti para rasul. Maka kami memuji Engkau. Terpujilah Allah Roh Kudus yang mengobarkan iman kita. Karena kekuatan Roh Kudus itu, kami mampu memuliakan Engkau dan menjawab cinta kasih-Mu. Maka kami memuji Engkau. Terpujilah Allah Roh Kudus yang mengobarkan iman kita. Di dalam Roh Kudus, kami telah Engkau angkat menjadi putra-putrimu, sehingga kami menjadi saudara satu sama lain, dan pantas menyebut Engkau Aba, Bapa. Maka kami memuji Engkau. Dengan Roh Kudus, dengan Roh Kudus-Mu, Engkau menguatkan yang lemah, mengangkat yang terdesak. Roh Kudus yang mengobarkan iman kita.
Maka bersama seluruh umat beriman dalam kesatuan dengan Bapa Suci kami Fransiskus, Bapak Uskup kami Vincentius, dan pastor paroki kami Romo Erik Pidobolo, dan pastor rekan kami RD Niko, dalam semangat yang dikobarkan oleh Roh Kudus, kami melambungkan nada pujian bagimu dengan berseru, Kami memuji, kami menyembah, hormat dan pujian kepada Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Makhluk memuji Tuhan, Allah Pencipta selamanya. Kami memuji, kami menyembah, hormat dan pujian kepada Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ya Tuhan Putra Maha Tinggi, Yesus Putra Tunggal Allah. Kami memuji, kami menyembah, hormat dan pujian kepada Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Hormat bagi Allah Roh Kudus, dalam kemuliaan Bapa. Kami memuji, kami menyembah, hormat dan pujian kepada Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Tunjuk penyelamat kita, dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah pada kami. Dan janganlah masukkan kami dalam cobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. saudara-saudara terkasih, Yesus bersabda, kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jika kamu tidak tinggal di dalam aku. Oleh karena itu, marilah kita duduk dalam keheningan untuk menyatukan diri dengan Tuhan yang kini hadir bersama kita. Berbicaralah dari hati ke hati dengan berdoa bersama. Yesusku, Aku percaya Engkau hadir di sakramen Maha Kudus. Aku mengasihimu melebihi segala sesuatu, dan aku merindukan Engkau dalam seluruh jiwaku, karena aku tidak dapat menerimamu secara sakramental saat ini. Maka datanglah ya Tuhan, sekurang-kurangnya secara rohani dalam hatiku. Meskipun Engkau selalu telah datang, aku memelukmu dan ingin mempersatukan seluruh diriku satunya denganmu, dan jangan izinkan aku terpisah darimu. Amin. Untuk pembebasan dari kami
binasa dan kekal, daripada mula seluruh alam semesta ini, menerima energi dan kehidupan. Kami datang kepadamu, memohon belas kasihan, karena saat ini kami masih hidup sebagai manusia yang rapuh dalam menghadapi epidemi virus baru. Kami percaya Engkaulah yang menentukan arah perjalanan secara manusia, dan cinta-Mu dapat membuat kami menjadi lebih baik apapun kondisi manusia. Inilah mengapa kami mempercayakan saudara-saudara kami yang saat ini sedang sakit dan keluarga mereka kepadamu, untuk misteri Paskah membawa keselamatan dan kelegaan bagi tubuh dan jiwa mereka. Bantulah setiap anggota masyarakat dalam melakukan pekerjaan mereka dengan memperkuat semangat solidaritas satu sama lainnya. Kuatkanlah dokter dan pekerja medis, pendidik dan petugas sosial dalam melaksanakan tugas mereka. Engkaulah yang memberikan kenyamanan ketika kami lelah dan dukungan ketika kami lemah. Dengan perantaran perawan Maria, jauhkan kami dari segala cobaan. Bebaskan kami dari epidemi yang terjadi saat ini, dan biarlah kami dapat kembali melanjutkan pekerjaan kami seperti kala dengan tenang, dan memenuhi-Mu serta berterima kasih dengan hati yang terbarukan. Kami percaya dan memohon kepadamu dalam nama Kristus Tuhan kami. Amin. Saudara-saudari, Roh Kudus adalah kekuatan Allah yang siap mendampingi dan membantu gereja yang telah didirikan oleh Yesus Kristus. Gereja hadir di sini. Percayalah bahwa kita tidak dapat hidup hanya dengan mengandalkan kekuatan sendiri, sebab Roh Kudus selalu ada bersama kita. Oleh karena itu, mari kita selalu membuka hati bagi karya Roh dalam diri kita. Marilah kita berdoa. Ya Allah, Engkau telah melimpahkan karunia surgawi kepada gereja-Mu. Jagalah rahmat yang telah Engkau berikan, agar anugerah Roh Kudus selalu tumbuh subur, dan santapan rohani ini menguatkan kami untuk hidup kekal dengan pengentaran Kristus Tuhan kami. Amin. Saudara-saudari terkasih, sebelum mengakhiri ibadat ini, mari kita menundukkan kepala dan memohon berkat Tuhan. Semoga Tuhan beserta kita Sekarang dan selama-lamanya. Semoga kita sekalian yang hadir di sini, anggota keluarga kita yang lagi ada kesibukan, dan anggota keluarga kita yang ada jauh dari kita, kiranya senantiasa dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Saudara sekalian, ibadat sabda Hari Raya Pentakosta sudah selesai. Haleluya. Syukur kepada Allah. Haleluya. Mari kita pergi, kita diutus Tuhan untuk mewartakan kabar gembira bagi banyak orang. Amin. Dirimu diselamatkan, Jadilah saksi Kristus, cahaya hatimu jadi terang, jadilah saksi Kristus, tujuan hidupmu jadi nyata, jadilah saksi Kristus.
dapatkan. Jadilah saksi Kristus, api cinta Kristus kau kobarkan. Jadilah saksi